Episode 4. Kenapa kalian begitu telat? Ujar Tuan Beller melirik Diva dan Azel. Diva dan Azel pun duduk berhadapan dengan Tuan Beller. Maaf Pak, tadi di jalan ada sedikit masalah. Ujar Azel melirik Diva kesal. Lalu saudara apa di bajumu Diva? Ujar Tuan Beller melirik baju Diva. Itu, maafkan aku. Tetapi tadi Azel menabrak seekor kucing dan aku membantunya. Ucap Diva gugup, takut jika Tuan Beller akan marah kepadanya. Benarkah? Jawab Azel singkat. Azel, lihatlah istrimu ini, wanita yang baik hati dan tidak geli dengan apapun. Sepertinya kau beruntung sekali. Ucap Tuan Beller melirik menantunya Diva. Papa, kapan kita akan menikah? Tanya Azel kesal. Tanpa berkata apapun, Diva mengambil piring Azel dan meletakkan makanan untuk suaminya itu. Begitu juga dengan papa mertuanya. Sungguh Diva terlihat sebagai istri yang begitu sempurna di mata Tuan Beller. Selesai makan, Diva, Azel, dan Tuan Beller duduk di ruang tengah mansion Buana. Azel menyerahkan 2 buku nikah kepada sang papa. Ini yang papa inginkan. Azel meletakkan 2 buku nikah di meja. Bagus. Jadi kau benar-benar sudah menikah. Ingat, aku mau kau melupakan wanita itu. Sekarang istrimu adalah Diva. Kau mengerti? Ucap Tuan Beller menatap Azel lekat. Cukup Pak, jangan bahas tentang itu. Ujar Azel yang terlihat marah. Diva yang tidak tahu menahu soal apa yang dibicarakan oleh kedua orang itu pun hanya memilih untuk diam. Baiklah, kalian akan bulan madu di mana? Tanya Tuan Beller menatap Diva dan Azel bergantian. Rasanya jantung Diva seperti akan berhenti berdetak mendengar kata bulan madu dari papa mertuanya. Bulan madu? Yang benar saja. Bahkan aku menikah dengannya pun hanya karena perjanjian dan selembar surat kontrak. Batin Diva. Dasar tua bangka, belum puas juga rupanya mengerjai aku. Batin Azel. Karena keduanya diam, Tuan Beller kembali bersuara. Apa menantu dan anakku sudah menjadi tuli? Sejak kapan itu terjadi? Apa perlu aku panggilkan dokter? Ucap Tuan Beller begitu emosi. Apakah itu harus? Tanya Azel malas. Tentu saja. Apa kau ingin aku meninggal tanpa melihat seorang cucu? Ucap Tuan Beller berpura-pura batuk. Baiklah. Aku akan pergi sesuai keinginanmu. Tapi tidak sekarang. Aku masih banyak urusan di kantor. Ucap Azel kesal dengan sikap papa yang terlalu memaksa. Selamat, batin Diva. Tidak masalah. Mulai malam ini, Diva dan kau Azel, kalian harus tinggal di sini. Ucap Tuan Beller menjelang kakinya. Apa? Tinggal di sini? Ucap Diva kaget. Iya. Apa menantuku tidak ingin tinggal bersama aku yang sudah tua ini? Ucap Tuan Beller membuat muka sedihnya. Bukan begitu Tuan. Aku tidak bilang jika aku tidak mau. Bukan begitu sayang? Ucap Diva mencubit lengan Azel karena tidak membantunya bicara. Oh, iya, Pak. Kami akan tinggal di sini. Ucap Azel begitu kesal. Aku sangat senang. Tetapi akan lebih senang lagi jika Diva memanggilku Papa. Ujar Tuan Beller melirik Diva. Iya Papa, ucap Diva gugup. Suasana pun menjadi hening, sampai pelayan di rumah Azel datang membawa kucing yang tadi dibawa Diva. Nona, ini kucing yang sudah saya obati, ucap pelayan itu memberikan kucing yang sudah bersih, dan ada balutan kain di kaki kirinya. Terima kasih banyak, ucap Diva tersenyum sama memeluk kucing itu. Sama-sama Nona, ujar pelayan itu berlalu pergi dari ruang tamu. Azel dan Tuan Beller hanya saling pandang melihat tingkah Diva yang mencium-cium kucing kecil itu. Apa aku boleh meliharanya di sini? Tanya Diva melirik suami dan papa mertuanya bergantian. Tidak boleh. Dengarkan, aku sudah punya hewan peliharaan, ucap Azel menunjuk Kiki anjingnya. Azel memiliki seekor anjing jantan yang berbulu lembut dan berkilau. Akan tetapi, wajah anjing itu terlihat
sangat galak bahkan mirip tuannya. Tapi, ucap Diva terhenti karena Azil menatap tajam ke arahnya. Aku bilang tidak ya tidak, ucap Azil memalingkan wajahnya. Sudah cukup. Apa hakmu melarang menantuku seperti itu? Ucap Tuan Beller menatap Azil marah. Diva, peliharalah kucing itu. Aku juga menyukai kucing. Ucap Tuan Beller menatap Diva. Sial. Sebenarnya anak papa itu aku atau Diva? Batin Azil kesal. Benarkah? Terima kasih banyak papa. Sudah, sekarang sudah larut. Azil, bawa istrimu ke kamar. Baiklah, ayo. Ucap Azil malas. Di sisi lain, ayah, sebentar lagi Brian akan datang. Dia bilang ada yang ingin dia katakan kepada ayah. Ucap Tara duduk di sofa, lebih tepatnya di samping ayah dan ibunya. Baiklah sayang, ayah akan menunggunya. Ucap Adnan kepada Tara. Sungguh mereka tidak pernah sedikit pun memikirkan Diva, tidak ayah kandungnya dan keluarga tirinya. Diva sangatlah jahat. Mereka hidup mewah dengan menguasai harta peninggalan ibu Diva. Terima kasih ayah, aku menyayangimu. Ucap Tara memeluk Adnan, lebih tepatnya ayah tirinya. Bagus sekali. Ternyata tidak sia-sia aku membunuh Sinta dan menyingkirkan Diva, batin Maya. Sinta Afkar adalah ibu kandung Diva yang diduga meninggal akibat bunuh diri dari gedung kantor miliknya. Saat itu Diva masih berusia 10 tahun. Sinta adalah teman baiknya Maya, sosok yang menjadi ibu tirinya Diva saat ini. Maya menikah dengan Adnan setelah 5 bulan kepergian Sinta. Maya terlihat begitu terpuruk saat meninggalkan Sinta, sahabatnya itu. Akan tetapi siapa sangka dialah penyebab kematian Sinta yang sebenarnya. Lebih tepatnya dialah yang mendorong Sinta dari lantai 59 gedung kantor. Itu semua dilakukan Maya karena dia telah berselingkuh dengan Adnan dan ingin mendapatkan semua aset kekayaan Sinta yang seharusnya menjadi milik Diva. Sampai sekarang Diva belum mengetahui penyebab kematian sang ibu yang sebenarnya. Karena isu yang beredar, Sinta meninggal karena bunuh diri. Beberapa puluh menit kemudian, Brian datang ke rumah keluarga Afkar karena permintaan Tara yang ingin buru-buru menikah. Tara, sepertinya Brian sudah sampai. Ayo jemput dia masuk, ucap Maya kepada Tara. Iya, ibu sebentar, ucap Tara berjalan membuka pintu. Selamat malam, ucap Brian memberikan buket bunga mawar kepada Tara. Selamat malam sayang, ayo masuk, udah ditunggu ibu sama ayah, ucap Tara menggandeng Brian. Brian, silakan duduk, ucap Adnan. Terima kasih Tuan Adnan, ucap Brian duduk bersama Tara. Nah Brian, tidak usah panggil Tuan, panggil saja ayah, ucap Maya tersenyum. Iya ayah, ucap Brian gugup. Baiklah, langsung saja utarakan niat kamu, ucap Adnan. Saya ingin menikahi Tara secepatnya, Pak, ucap Brian kepada Adnan. Benarkah? Apakah sudah benar-benar yakin? Tanya Adnan kepada Brian. Mas, kok kamu nanyanya gitu? Ucap Maya kesal. Benar, Pak. Saya dan Tara saling mencintai, dan kami ingin segera melangsungkan pernikahan agar terhindar dari omongan yang tidak baik, ucap Brian soalim. Baiklah kalau begitu, saya terima lamaran kamu. Setelah itu, terserah kalian kapan akan mengadakan pestanya, ucap Adnan melirik Maya. Iya, ibu setuju. Bagaimana denganmu Tara? Maya melirik Tara. Ayah, aku setuju sekali, ucap Tara bahagia. Setelah Brian pulang, tinggallah Tara dan ibunya di ruang tamu. Sementara Adnan sudah lebih dulu beristirahat. Yes, akhirnya aku bisa menikah dengan Brian, Bu. Aku senang sekali, ucap Tara memeluk ibunya. Ibu ikut senang jika kamu senang, ucap Maya membalas pelukan Tara. Tunggu Tara, ibu penasaran. Apa Diva sudah menikah dengan tua bangka itu ya? Ucap Maya tersenyum jahat. Tua bangka maksud ibu itu Tuan Baylor? Tanya Tara sedikit belum mengerti. Iya, siapa lagi? Ucap Maya melirik Tara.
Sebenarnya aku kurang paham bagaimana cara ibu mengenal tuan bangka kaya raya keluarga Buana itu. Ucap Tara penasaran. Apa kau ingin tahu? Ucap Maya melirik Tara. Iya, tentu saja, bukankah itu menarik? Ucap Tara kegirangan. Jadi begini, ucap Maya menceritakan semuanya. Flashback on. Hari itu Adnan dapat undangan pesta menang tender, dan Tuan Beller yang kebetulan adalah kolega bisnisnya Adnan. Karena begitulah keluarga Buana yang suka membuat pesta dengan hal sekecil apapun. Adnan pun mengajak Maya untuk menghadiri pesta tersebut. Mas, ini rumah apa sana gede banget, ucap Maya melirik. Ini mansion. Sudahlah, ayo kita masuk, ucap Adnan menggandeng tangan Maya. Suasana pesta begitu ramai, banyak tamu yang berdatangan. Hai Tuan Adnan Afkar, terima kasih sudah datang, ucap Tuan Beller menyambut. Seharusnya kami yang berterima kasih, sudah diundang oleh Tuan Beller, ucap Adnan ramah. Sebenarnya, ada yang ingin saya bicarakan kepada Tuan Adnan dan Nyonya Maya, ucap Tuan Beller sopan. Bicara? Sepertinya sungguh hal yang sangat penting, ucap Adnan penasaran. Benar, kali ini saya benar-benar sangat membutuhkan bantuan. Tentu saja itu tidak gratis, ucap Tuan Beller. Mendengar kata tidak gratis, Maya pun langsung bersemangat. Kalau begitu bicarakan saja Tuan, setidaknya mungkin kami akan membantu, ucap Maya antusias. Iya, istriku benar, ucap Adnan mengiyakan. Terima kasih banyak, mari ikut saya, ucap Tuan Beller menuju sebuah ruangan sepi yang jauh dari kerumunan. Silakan duduk, ucap Tuan Beller mempersilakan Adnan dan Maya duduk di sofa ruang pribadinya. Terima kasih Tuan, ucap Maya dan Adnan bersamaan. Baiklah, saya langsung saja mengutarakan niat saya untuk meminta salah satu putri Tuan Adnan dan Nyonya Maya untuk menjadi istri, ucap Tuan Beller terpotong karena Maya menyela. Oh, jadi begitu. Tuan Beller, kami punya putri sulung yang cantik, yang sekiranya cocok dengan Tuan Beller, ucap Maya berencana jahat. Tapi bukan, ucap Tuan Beller kembali terpotong karena Adnan menyela. Ah, saya mengerti Tuan, jangan sungkan. Tuan Beller orang yang kaya raya, harus memiliki seorang istri untuk bersenang-senang, bukan? Ucap Adnan mata duitan. Karena tidak ingin banyak bicara, Tuan Beller pun tak kuasa menjelaskan yang sebenarnya kepada mereka. Benar sekali Tuan Beller, kami akan menyerahkan putri sulung kami untuk Tuan Beller, karena putri kedua kami masih terlalu muda, ucap Maya jahat. Ya kali aku memberikan putriku untuk lelaki tua bangka ini. Lebih baik aku memberikan Diva, anak muda itu, batin Maya. Benar sekali Tuan Beller. Bagaimana? Apa Anda setuju? Ucap Adnan tak kalah jahatnya. Tidak masalah, aku sangat senang jika kalian bersedia, dan aku akan membayar mahal, ucap Tuan Beller memberi cek uang tunai. Terima kasih Tuan, tetapi kita harus sedikit membuat cara licik, karena anak sulung kami sedikit keras kepala, ucap Maya menerima cek tersebut. Baiklah, masalah itu kita atur nanti, ucap Tuan Beller. Flashback off. Malang sekali nasibnya, ucap Tara menertawakan ucapan ibunya. Mungkin sekarang dia telah menikah dengan tua bangka Beller itu. Tawa Maya dan Tara. Bu, rasanya aku ingin melihat dia datang ke pestaku nanti bersama tuan bangka itu, ucap Tara berniat mempermalukan Diva. Tentu saja sayang, kita akan mengundangnya, ucap Maya tersenyum jahat. Di sisi lain, ayo cepatlah, ucap Azil menarik tangan Diva menuju kamar. Hais, apa aku harus satu kamar denganmu? Ucap Diva kesal. Lalu kau mau tidur di mana? Di kamar pembantu. Ya sudah, aku akan tidur di kamar pembantu saja. Di mana? Ucap Diva dengan santainya. Wanita macam apa ini? Disuruh tidur di kamar pembantu malah senang, batin Azil. Hei, kenapa kau menatapku seperti itu? Ucap Diva kesal. Siapa yang menatapmu? Aku hanya melamun, ucap Azil memalingkan wajahnya.
Ya sudah, sekarang katakan, di mana kamar pembantu? Ucap Diva menyelonong. Astaga. Dengarkan. Jika kau tidur di sana, Papa akan marah besar. Ucap Azel mengacak rambutnya frustasi. Ya sudah, kalau begitu aku akan tidur bersamamu. Ucap Diva berlalu masuk ke dalam kamar. Hei, apa yang kau lakukan? Itu kamar papaku. Ucap Azel menarik tangan Diva masuk ke kamarnya. Sungguh Azel dibuat gila oleh istrinya itu. Hei, lepaskan aku. Ucap Diva melepaskan tangan Azel dari pergelangan tangannya. Apa kau ini bodoh? Aku tidak bodoh. Hanya aku tidak tahu di mana kamarmu. Makanya jangan asal sosor saja. Galak sekali, mirip seperti anjingnya tadi ya, Miki. Ucap Diva kepada kucingnya. Apa katamu? Jerit Azel dari kamar mandi. Tidak, kau yang salah dengar. Ucap Diva takut. Beberapa saat kemudian. Astaga, aku lupa membawa handuk. Diva, ambilkan handukku yang berada di kamar. Teriak Azel dari dalam kamar mandi. Tidak, aku tidak mau. Ucap Diva memeluk Miki. Baiklah kalau begitu, aku akan keluar tanpa selai benang pun. Mendengar kata selai benang, Diva menjadi takut. Baiklah, tunggu sebentar. Ucap Diva mengambil handuk dari lemari tanpa memperhatikan handuk itu. Cepatlah, ucap Azel kedinginan. Ini, Diva mengelurkan tangannya dari balik pintu tanpa melihat handuk yang dia berikan. Azel mengusir Diva dari sana. Sudah, pergi sana, ucap Azel kembali menutup pintu kamar mandinya. Bukannya berterima kasih, malah marah-marah. Ucap Diva berjalan menuju sofa tempat ia menaruh kucingnya. Bersambung.